guys, dia tuh ntar memudar sendiri kayak ke warna kulit, tapi malah jadi lebih putih ya. Aku nggak tahu sih, aku belum searching tentang treatment stretch mark, cuman aku lagi fokus ke bayi dulu sekarang, jadi kayaknya treatmentnya nanti deh, searchingnya nanti aku bakal searching. Cuman kayak untuk stretch mark apapun kayak cepatkan bayar, nggak apa-apa, aku cari duit lebih banyak lagi nanti biar suami nggak berpaling hati. Karena suamiku tuh OCD guys, jadi dia kalau ada perbedaan warna sedikit, dia pasti kayak entah di kulitku, entah di ruangan, entah di barang-barang dia pasti notice. Bayangin kayak itu aku inget deh, kan aku ngedate sama suami aku kan dulu, kayak awal-awal ngedate, terus aku tuh lagi nggak pakai make up, jadi kita ngedate keluar ke tempat sepi, tapi nggak ngapa-ngapain ya, kayak misalnya ke tempat makan gitu, tapi nggak pakai make up, karena itu cepet banget deh aku jemput, so kayak aku belum cantik. Nah, terus habis itu dia tuh notice di muka aku tuh ada jerawat. Itu aku tuh lagi jerawatan banget, jerawat merah. Terus dia gini aku, dia ngedeketin aku, terus dia gini, kamu jerawatan ya. Aku kayak, terus aku langsung bete, kayak iya aku kulitnya sensitif, kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Enggak, coba kamu pakai putih telur deh, aku dulu kayak gini persis, tunjuk gini kan pipi aku digini-gini, aku sebel banget gue. Udah tahu cewek gitu nggak bisa, kamu pakai putih telur deh gini, aku kayak nggak ada, itu kamu sembuh karena emang kamu tuh cowok, hormonnya beda sama cewek, udah titik. Itu tuh kamu hoki aja pakai putih telur, hilang. Jangan kamu menginfluence aku terus pakai putih telur. Kalian bayangin ya, emang sih ada protein ya, maksudnya ada manfaatnya mungkin ya, atau mungkin cocok di dia, tapi belum tentu cocok di aku. Dia bener-bener hati deket banget gini. Itu awal-awal ngedate guys, aku belum pernah cerita ke kalian nih, bener diliatin. Terus aku kayak, dia bilang, terus dia klarifikasi kan, dia bilang aku nggak ngejudge kamu kok, maksudnya aku ngeliatin gini tuh mesti mau ngasih tahu, mau ngebantu. Tetep aja kan malu ya cewek digituin, aneh banget sih. Bener suami gue untung jadi suami gue sekarang mau kayak gimana bentukan gue udah bodo amat guys. Sudah lihat versi polosannya, ngapain kita, udahlah. Aku juga sudah melihatnya secara keseluruhan menjadi suami istri. Ya sudahlah, sudah tidak usah seperti itu. Dia mau lihat deket segini pun udah sering dari berbagai angle, atas bawah samping kiri kanan, bodo amat deh gue. Sekarang udah nikah gue. Aduh, jangan ngomongin suami tadi. Enggak lah guys, janganlah. Masa aku harus kerangkeng suamiku pakai kalung odut, kalung anjing gue gitu diginiin? Janganlah. Aku kasih tahu. Sebagai cewek kita harus punya value. Jadi kalau cowok berniat untuk bermain hati dengan kita nggak ketakutan. Karena dulu aku sangat tunduk sama cowok guys, aku takut banget tinggalin gini. Tapi kan aku cari duit sendiri, jadi aku kayak nggak takut gitu, kayak udah gitu. Tapi ya aku percaya sih suami aku setia. Ya aminin dong guys, amin, semoga setia. Karena dia apa ya, nggak tahu sih, mungkin dulu masa mudanya bandel banget sampai dia udah capek bandel kali ya. Kadang kalau kita lagi beraktivitas juga aku yang request, kayak kamu keluarin jurus-jurus masa mudamu ke aku, nggak apa-apa, aku pengen. Jadi kan maksudnya kan namanya udah dia udah umur 30-an ya, kita kan beda 3 tahun. Kadang kan dia juga mungkin udah lupa jurus-jurus lama.
Sampai keluar lagi manajer gue, dia cuma nanya, anakku bilang keluarkan jus lama-lamamu, kamu mau? Aduh, jangan ditanya, kamu kan 203 cm. Aku pasti mau. Jadilah Vinika. Jadilah si Vinika gemoy, terbentuklah Vinika gemoy. Begitu ceritanya, nak. Jangan diklip lah, boleh sih. Kan bahasaku halus ya. Kan bisa aja maksudnya Vinika tuh maksudnya adalah susah lah, gak ada Kak Coki yang nyapuin aku. Gak jadi gue. Ngomongin apa? Enggak, ngomongin cara mengadon kue tart. Kan udah mau Natal ya. Busui. Awas ada Jule. Jule tuh yang ini bukan? Frikitio. Oh itu Sule, salah guys. Tuh kan gue jadi salah arah kan. Kalian sih menggangguku. Aku jadi salah arah nyatoknya nih. Kenapa ya? Cowok gunting rambut cuman kayak bayar berapa? Perbedaannya tuh kelihatan banget guys. Kita cewek-cewek bayar berjuta-juta ke salon potong rambut, gak ada bedanya. Makanya kalau kita nanya ke suami, bagus gak rambut baru aku? Apa bedanya? Wah sumpah, itu kayak gitu aku bisa diemin sih, kayak berabad-abad. Jadi sekarang Vincent udah tahu kalau kayak gitu jawabannya, bagus sayang, lebih fresh, bagus sayang, lebih ini. Padahal aku tahu itu kayak dia pasti nggak bisa bedain bagusannya ini apa sebelumnya. Dia pasti mau jawab sama aja, yang ini lebih ini sih, lebih. Tapi kayak aku udah nggak mau ngetes dia kan. Aku biasanya bisa aja nanya, emang yang sebelumnya gimana? Tapi aku nggak mau ribut, ya udah nggak usah. Kalau cowok, kita tuh bisa lihat perbedaan sedikit dari rambut dia pun kelihatan ya guys ya. Tapi kalau cewek tuh, kenapa ya bayar berjuta-juta, treatment berjuta-juta, ya nggak terlalu kelihatan ya, bener nggak guys? Dedenya udah berapa bulan? Belum sebulan guys, anakku masih 3 minggu karena dia lahir 28 November kan. Sekarang tanggal 19. Belum sebulan anak gue. Tuh di sebelah lagi bobo dia. 2 jam lagi nyusu lagi. Sekarang sudah terbiasa guys, udah gak terlalu kaget. Ya. Sekarang aku bikin endorse di rumah aku sendiri kan, udah enak, udah ada luasa. Tapi kasihan manajerku harus ke BSD tiap hari. Rumahku di BSD jauh banget guys, kasihan. Ini rumah Vincent BTW. Aku jadi kemarin Vincent tuh kayak ngomong ke aku, dia tuh sebenarnya capek banget kayak basket gitu. Tapi dia suka basket, cuma maksudnya dia capek banget gitu. Fisik dia tuh capek karena dia udah 9 tahun basket dan dia tuh non-stop basket gitu kan. Terus itu aku dengerin cerita dia kan. Kita tuh sambil nonton TV berdua, baby udah bobo gitu. Terus aku bilang, gue mau nangis jadinya. Aku jawab, 2 tahun yang lalu kamu masih belum punya rumah. Terus kita chatting masih lewat DM IG. Kamu masih tinggal di mes, belum punya mobil, kamu cuma ada motor. Kemana-mana kamu naik motor, kadang naik Grab. Terus kita kayak kesel-keselan berdua sama Grab. Nyebut merek lagi, Grab dan Gokar maksudnya. Ya, nyebut 2 merek dong jadinya gue. Maksudnya naik mobil online gitu ya, TikTok ya, jangan di ban gue nggak promosi loh, lagi cerita. Jadi kemana-mana tuh naik mobil online gitu. Sekarang nggak setahun kemudian kamu tiba-tiba punya mobil. Terus tahun kemudian kamu banyak endorsan, followers kamu udah banyak gitu. Terus
kamu menang IBL gitu. Itu dalam setahun. Terus 2 tahun kemudian kita nikah, kamu punya rumah segede gini. Itu semua hasil dari apa? Hasil dari kerja keras kamu. Habis itu setahun kemudian kamu punya baby. Kamu bisa lihat kan kayak bagaimana waktu berjalan dan banyak yang berubah, padahal cuma dalam waktu setahun 2 tahun. Dan aku juga bilang, kamu kan juga ngeliat banyak orang yang setahun 2 tahun ya gitu-gitu aja, stuck gitu. Jadi kamu harus bersyukur gitu. Terus dia jawab, cuman aku kayak gak mau kasih tau. Nangis. Nyatoknya, aduh aku gak bisa nyatok guys, maaf. Udah dicatok, disisir lagi, goblok anjir. Aduh. Ya Allah ya Robby. Tadi ya Allah, tadi pagi aku mandi kan. Aku nahan ketawa nih ya Allah. Tadi pagi aku mandi, sabun aku jadiin shampoo itu. Sampai rambut aku wangi white mask. Itu harus sebadan ya Tuhan Yesus ya Allah. Aku udah setengah kepala kan. Nyala, udah pergerakanku terbatas kan. Nyala langsung cepet cuci. Aku takut rontok kan. Aku kayak langsung semprot lagi shampoo. Semoga sabunnya hilang ya Tuhan. Semoga. Aku langsung lihat ke kaca gini. Ada apa sih dengan gue? Udah nggak hamil, udah nggak mom brain apa segala macam. Kok masih bodoh aja, ampun. Gak baik korset pakai ini. Lahiran normal nggak jadi. Udah, kalau kalian mau lahiran normal kalian harus fokus. Ke umur kayak 36 weeks itu udahlah berusaha buat masukin panggul bayinya. Kemarin itu kan diinduksi guys. Diinduksi, ternyata bayiku itu tali pusatnya itu ngelilit lehernya, 1 lilitan dan pendek banget. Jadi tiap dia mau masuk panggul dia ketahan dan detak jantungnya tuh minus. Itu kayak udah indikasi jelas banget kalau dia tuh kelilit pendek gitu. Dan aku ngebayangin muka bayi aku berusaha buat turun kan dia tahu mamanya mau lahiran normal kan. Terus kayak udah pembukaan 2 kan. Terus kayak ya udah kalau misalkan kayak gini sesar aja nggak apa-apa. Dan aku gemeteran, aku ketakutan, cuman kan ada Vincent aku jadi tenang. Dan nggak sakit sih. Sakitnya itu usus aku. Ya, faktor eksternalnya, makanya pantesan orang tuh gampang banget lahiran. Kayak ngeliat ibu-ibu tuh kayak udah happy lagi, kok gue belum bisa ya. Ya itu gara-gara usus aku itu. Aslinya mah harus 3 hari udah bisa jalan. Nggak kok, nggak serem kok. Yang lebih, bukan serem sih, lebih harus kalian perhatikan adalah menyusui. Karena itu bener-bener mengubah hidup kalian banget sih. Kayak hidup kalian tuh ke anak udah titik gitu. Vincent juga bilang kayak yang penting kamu udah berusaha. Ya emang Tuhan gak berkehendak kamu lahiran normal, ya udah aku kayak, padahal aku udah bilang loh ke dia, jangan pernah ngomong gitu, kamu harus paksa aku lahiran normal. Cuma ya gimana, nggak bisa. Aku bukan apa-apa guys, aku takut. Di Black tuh aku takut. Aku tuh gak pernah operasi seumur hidup aku. Operasi muka, operasi badan, memperbaiki ini itu gak pernah guys. Walaupun aku mau, tapi aku takut. Operasi mata pun aku mau banget, tapi aku takut. Jadi aku bilang ke suami, aku gak mau operasi. Aku takut, bukan karena mau merasakan jadi ibu, bukan. Aku takut. Saya satu di Black takut. Tapi ternyata ya nggak sakit, dan lebih sakit puding gue ya di mama bayi. Itulah makanya aku bilang kalian searching biar mental kalian lebih siap. Coba kalian mau nanya apa lagi, aku jawabin karena aku bidannya belum datang. Bidan lagi. Kak, bagaimana caranya meredam emosi istri di saat suami ketahuan selingkuh? Aku juga pernah diselingkuhin sih, cuman aku taunya pas udah putus.
Aku nggak tahu sih kalau udah suami istri tuh, kalau salah satu pasangan selingkuh tuh harus gimana. Aku nggak ngerti juga sih, karena gak pernah ngebayangin. Dan kalau ngebayangin tuh ada anak gitu terus suami selingkuh, kalau di agama kan nggak boleh cerai ya, karena kita udah janji di hadapan Tuhan. Terus harus apa? Sedangkan kita sebagai cewek harus memperjuangkan harga diri kita, bener gak? Jangan sampai kayak aku punya anak cewek, dia diselingkuhin, dia diem aja, nurut aja, nggak apa-apa. Aku juga nggak mau kan. Sih aku bingung gitu, gimana dong solusinya? Bener gak? Karena di tahap sekarang tuh aku kayak bisa ngelakuin apapun demi anak aku. Kayak I would do anything demi masa depan anak. Jadi kalau misalkan amit-amit selingkuh